Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran materi matematika. Anda belajar matematika dengan asik, inovatif, konstruktif, dan menyenangkan. Salam inovasi pembelajaran bersama saya Abdul Manaf dari Guru Matematika SMPN 1 Terjun Sampang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 kekongruenan dan kesebangunan materi kelas 9 pada kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Adapun KD atau kompetensi dasar dari KD pengetahuan menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian yang kedua, KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Beta konsepnya nanti yang dijelaskan tentang kekongruenan bangun datar dulu, kemudian kekongruenan segitiga, syarat kekongruenan segitiga. Kemudian yang kedua nanti akan dibahas tentang syarat kesebangunan bangun datar, kesebangunan segitiga, dan syarat kesebangunan segitiga. Baik, kita mulai dari kekongruenan bangun datar. Coba cermati gambar berikut. Ada dua buah mobil yang bentuk dan ukurannya sama. Inilah yang disebut dengan dua benda yang kongruen. Kemudian ada kursi yang lebih besar dan ada kursi yang lebih kecil tetapi bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Inilah yang disebut dengan sebangun. Dan yang ketiga adalah ada pick up dan satunya adalah benda yang berbentuk bis. Ini adalah tidak sebangun dan tidak kongruen karena bentuknya tidak sama dan ukurannya juga tidak sama. Contoh bangun datar yang kongruen. Ini dua buah persegi panjang. Yang satunya adalah letaknya horizon, satunya adalah vertikal. Kemudian yang kedua adalah dua buah persegi, ya, dua buah persegi dengan panjang sisi yang sama yaitu 3 cm. Yang ketiga adalah bangun trapesium, ya, satunya adalah sisi sejajarnya yang PQRS, yang sisi sejajarnya yang lebih pendek di bawah, yang lebih panjang di atas. Satunya TUVW, yaitu sisi sejajarnya yang lebih pendek di atas dan lebih panjang di bawah. Dan ketiga-tiganya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang seletak sama besar. Syarat kongruensi. Dua bangun datar disebut kongruen apabila pada kedua bangun itu terdapat satu sisi-sisi yang seletak sama panjang atau sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang seletak sama besar atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini ada contoh, tolong perhatikan.
Ada dua buah trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Nah, ini kalau kita geser kepada sisi-sisi yang bersesuaian, maka terjadilah seperti ini. Nah, putar, baru berimpit. Nah, inilah yang disebut dengan kongruen. Di sisi yang bersesuaian sama, kemudian sudut-sudut yang seletak sama besar. Ini sudut A, ini sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut S, sudut D sama dengan sudut P, dan sudut D sama dengan sudut I. Sedangkan sisi-sisinya adalah sisi AB sama dengan RS, sisi AD sama dengan sisi GR, sisi BC ini sama dengan sisi PS, sedangkan sisi CD ini sama dengan sisi PQ. Dan perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambar trapesium yang ditarik garis diagonal utamanya dan diagonal keduanya. Kemudian ada garis tinggi yang berada di tengah-tengah memotong perpotongan dua buah diagonalnya. ABCD merupakan trapesium sama kaki. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah, jadi ditanyakan berapa banyak pasangan yang segitiga yang kongruen pada bangun tersebut. Mari kita bahas. Nah, pada gambar berikut, maka warna-warna yang sama itu adalah warna-warna yang berpasangan, segitiga yang berpasangan yang sama dan sebangun atau kongruen. Ini segitiga yang kuning, kemudian segitiga yang merah, dan segitiga yang hijau. Kemudian yang ini sudah dapat tiga pasang segitiga yang kongruen. Sedangkan yang keempat adalah segitiga ABD. Ini kongruen dengan segitiga ABC, ya. Jelas sudah ada 4 berarti. Dan yang kelima adalah segitiga ADC. Itu sama dengan segitiga BCD. Jadi kalau kita hitung 3 tambah 1, 4 tambah 1 lagi 5. Jadi ada 5 pasang segitiga yang kongruen. Coba anak-anak bisa anak-anak lihat pada buku paket latihan 4.1 tentang kekongruenan bangun datar di halaman 212 sampai 215. Di buku yang seperti ini, buku paketnya sampulnya seperti ini, ya, bisa anak-anak lihat, ya. Dua bangun datar disebut kongruen apabila pada kedua bangun itu terdapat sisi-sisi yang seletak sama panjang dan sudut-sudut yang seletak sama besar. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Ya. Yang pertama adalah ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, yang biasa disebut dengan sisi atau SSS. Ya. Jadi sisi yang sebelah kiri ini bersesuaian dengan sebelah kiri, dan ini di atas bersesuaian dengan atas, dan alasnya juga bersesuaian. Yang kedua adalah dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, yang biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi, atau sebuah sudut diapit dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan yang ketiga adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, yang biasa disebut dengan sudut sisi sudut, atau sebuah sisi yang diapit dua sudut, itu dua sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua segitiga itu disebut dengan
dua segitiga yang kongruen. Yang keempat adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi, atau dua sudut yang berdampingan dan sisi yang sebelahnya itu bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga itu disebut dengan kongruen, dua segitiga yang kongruen. 5. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan salah satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Jadi sisi miring dan salah satu sisi sikunya itu yang bersesuaian sama panjang. Itulah 5 kondisi yang bisa dibuktikan bahwa dua segitiga itu sama dan sebangun atau kongruen. Dan anak-anak bisa mengerjakan latihannya pada latihan 4.2 buku paket Kemendikbud RI revisi 2018 halaman 226 sampai 228. Bukunya seperti ini. Kemudian kita bahas tentang kesebangunan. Kalau anak-anak sudah jelas tentang kongruenan, kita beralih ke kesebangunan. Dan kalau ada yang kurang jelas nanti bisa komen di bawah di kolom komentar. Pengertian kesebangunan. Yang satu adalah sebangun, artinya sama bentuk. Kesebangunan berarti kesamaan bentuk. Syarat kesebangunan adalah dua benda bangun datar adalah sebangun atau sama bentuknya jika pada kedua benda itu dijumpai syarat-syarat berikut. 1. Pasangan sisi yang sesuai mempunyai perbandingan yang sama dengan sudut-sudut yang sesuai, besarnya sama. Contoh bangun datar yang sebangun. Ada dua buah persegi panjang yang bentuknya sama, kemudian sisi-sisinya sebanding, perbandingannya sama. Jadi kalau dua satu yang sesuai yang 4, maka kalau 4 menjadi yang bersesuaian satunya adalah 8, jadi sebanding. Ya, kalau 2 dan 4 berarti 1:2. Jadi kalau 2 4, kalau 4 8, gitu. Yang kedua dua segitiga, ya. Segitiga yang pertama adalah panjang sisi sebelah kiri adalah 2 dan satunya 4, atau 4 satunya 2. Ya. Kemudian yang sisi alasnya 8 dan sisi alasnya satunya adalah 4. Sisi yang ketiga adalah 6, satunya adalah 3. Kalau kita bandingkan 4:2 yaitu 2:1. Kemudian ini ada belah ketupat. Belah ketupat sisi-sisi yang berhadapan sama besar dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar maksud saya. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan keempat sisinya juga sama panjang. Yang bersesuaian juga bisa dibandingkan. Ini adalah sisinya panjangnya 3 cm, yang satunya 6 cm, jadi 3:6 sama dengan 1:2. Kemudian ini bisa Anda sebutkan, ya, mana yang benar dan mana yang salah dari pernyataan di bawah ini. Buat alasan dan contoh gambar serta ukurannya atas jawabanmu. Ya. Yang pertama, semua segi 4 adalah sama bentuk. Yang kedua, semua persegi panjang adalah sebangun. 3. Semua persegi adalah sebangun. 4. Semua jajar genjang adalah sama bentuk. 5. Semua belah ketupat adalah sebangun.
6. Semua trapesium adalah sebangun. 7. Semua segitiga adalah sebangun. 8. Semua segitiga sama kaki adalah sebangun. Yang 9. Semua segitiga sama sisi adalah sebangun. 10. Semua lingkaran adalah sebangun. Kita selesaikan dan kita ketik jawabannya. Yang pertama, semua segi 4 adalah sama bentuk. Jelas salah, ini buktinya. Ini segi 4 bentuk persegi panjang, ini segi 4 berbentuk trapesium. Jadi sudut yang seletak tidak sama besar. Semua persegi panjang adalah sebangun, juga salah. Ya, buktinya ini. Ada dua persegi panjang yang perbandingannya salah satu yang sisi yang bersesuaian tidak sebanding dengan sisi yang lain. Sisi yang tidak mempunyai perbandingan yang sama. Yang ketiga, semua persegi adalah sebangun. Ini yang benar. Karena semua persegi ini sisi-sisinya sama panjang, ya. Jadi buat persegi yang lebih besar lagi, ya perbandingannya pasti sebanding, ya. Sudut yang seletak sama, yaitu 90 derajat karena siku-siku. Perbandingan sisi yang seletak juga sama. Ini kalau ini digambar adalah 3:5. Yang keempat, semua jajar genjang adalah sama bentuk. Salah, karena jajar genjang yang ini agak tumpul, yang satunya agak lancip, ya. Jadi sudut yang seletak tidak sama, jadi tidak sama bentuk. Yang kelima, semua belah ketupat adalah sebangun. Kita cek gambarnya, dua belah ketupat, ya, yang satunya juga agak tebal, agak tumpul, satunya agak lancip. Jadi sudut yang seletak tidak sama, jadi tidak sebangun. Yang keenam, semua trapesium adalah sebangun. Juga salah, karena trapesium banyak bentuknya. Ada yang bentuk trapesium siku-siku, ini trapesium sama kaki. Yang sudut yang seletak juga tidak sama. 7. Semua segitiga adalah sebangun. Nah, segitiga juga banyak bentuknya. Segitiga siku-siku, yang satunya segitiga sama kaki. Jadi sudut yang seletak juga tidak sama. Yang kedelapan, semua segitiga sama kaki adalah sebangun. Salah juga, karena segitiga sama kaki juga sudut kakinya bisa berbeda, ya. Jadi sudut seletak tidak sama besar. 9. Semua segitiga sama sisi adalah sebangun. Nah, semua segitiga sisi pasti sebangun, karena semua sisinya sama dan perbandingannya juga mesti sama, ya. Sudutnya semuanya sama 60 derajat. Setiap sudut segitiga sama sisi, kemudian perbandingan sisi yang seletak juga sama, ya, 3:6, 1:1 kalau disederhanakan 1:2. Yang ke-10, semua lingkaran adalah sebangun. Ya, betul, karena semua lingkaran pasti sebangun, sama bentuknya lingkaran, ya. Buat lagi yang lebih besar juga mesti sebangun. Ini contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah trapesium, satunya juga sebuah trapesium. Trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Yang ditanya adalah berapa panjang MN-nya? MN, panjang sebelah kiri ini, ya. Ya, sisi sejajar yang lebih panjang yang gambar sebelah kiri. Maka kita selesaikan. Kalau kita bahas trapesium KLMN dan trapesium ABCD adalah sebangun, maka berlaku MN dan D sebangun dengan atau bersesuaian dengan AD dan KL bersesuaian dengan BC, sehingga MN per AD sama dengan KL banding BC. MN banding AD nya 24 diketahui,
KL-nya diketahui 15 dan BC-nya diketahui 18. Maka MN sama dengan 15 kali 24 dibagi 18, hasilnya 20 cm. Jadi panjang MN adalah 20 cm. Jawabannya adalah C. Yang kedua, sebuah foto ditempelkan pada karton seperti pada gambar. Di sebelah kiri dan kanan foto masih terdapat bagian karton masing-masing lebarnya adalah 3 cm. Jadi jaraknya antara karton dan foto itu 3 cm sebelah kanan dan kirinya. Sedangkan bagian atas dan bawah karton belum diketahui ukurannya. Diketahui foto dan kartonnya sebangun. Jadi foto dan kartonnya sebangun. Panjangnya diketahui 30 cm dan lebarnya 40 cm. Berapakah luas karton yang tidak tertutup foto? Luas karton yang tidak tertutup foto. Pembahasan ya. Dalam sketsa gambar di atas dimisalkan X sebagai lebar bagian atas dan bagian bawah karena tidak diketahui. Kita umpamakan variabel X. Karena karton dan foto sebangun, maka berlaku 30 banding 40 sama dengan 24 banding 40 min 2X. Ini adalah panjang lebarnya dari foto. Lebar dari foto panjangnya 24 dan lebarnya 40 min 2X karena X-nya belum diketahui. Nah, jika ada perbandingan di antara sama dengan dua perbandingan di antara sama dengan, maka berlaku perkalian silang ya. 3 kali 40 min 2X sama dengan 4 kali 24. Jadi 120 dikurangi 3 kali 2 6X sama dengan 4 kali 24 sama dengan 96. Jadi 6X sama dengan 120 dikurangi 96 itu sama dengan 24. Jadi X sama dengan 4. Jadi lebar foto itu sama dengan 40 dikurangi 2X, 40 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 40 dikurangi 8 sama dengan 32 cm. Luas karton yang tidak tertutup foto adalah luas karton dikurangi luas foto, yaitu luas kartonnya saja 30 kali 40 dikurangi 24 kali 32, yaitu sama dengan 1200 dikurangi 768 sama dengan 432 cm atau cm persegi. Jawabannya adalah C. Anak-anak bisa mengerjakan latihan 4.1, 4.3 tentang kesebangunan bangun datar pada buku paket Kemendikbud RI revisi 2018 halaman 238 sampai 239. Ya, ini bukunya seperti ini. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video menarik berikutnya dari Manov Channel. Kemudian komen setiap ada pertanyaan di bawah di kolom komentar. Share jika memang video ini baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.